يا
بقوا بالله وأقسموا بالله الله شيخ سمن ولي الله Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah min jami'i awliyaillah wasbiya ila khususan nirhil ustadil a'zam wal madil abkham ala sya'ni sayyidil alim billahi ta'ala
الشيخ محمد السمان أصوله وفروعه ولسلسلاته والأخيان والمنتسبين إليه الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من على مقرب أوليائه وخاصة خلاصة أصفيائه وأن يحفظنا وإياه من كل ما يبعدنا عن حضرته أو يشغلنا عن خدمته وأن يهب لنا ولهم الحظ الأوفر والنصيب الأكثر من متابعة النبي الأكرم وحبيبه الأعظم صلى الله وسلم عليه وسلم فضلا وشرفا لديه وأن يمن علينا وعليهم بنظرة عطف منه تجذبنا وإياهم إلى منيع حضرته وأن ينيلنا وإياهم جميل عفوه ومغفرته وأن يحفظنا وإياهم بالدين والدنيا من الآفات ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسد الخاتمات بحق سيد السادات ولكلية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أمن علينا بالإيمان بما جاء به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو بالظهر به السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم من سبيل النور. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأولياء تنزيل الرحمات صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para habaib, para zuriyah Nabi diberikan Allah Subhanahu wa taala panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kabul hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tetua masyarakat. Kita doakan juga mudah-mudahan para ulama, guru-guru kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kabul hajat dunia dan akhirat. Kemudian yang ulun hormati, ulun muliakan kepada seluruh jamaah yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh salihah. Mudah-mudahan badataan panjang umur, sehat badan, diberikan keberkahan, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang halal yang berkah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kabul hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terkhusus adalah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah
penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita berkumpul pada malam hari ini bermajelis ilmu, kemudian kita sama-sama mahaul daripada wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, atau yang masyhur disebut dengan Wali Seman. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpulnya pada malam hari ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, muslimin, muslimat semuanya, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita, mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Asy-Syaikh Muhammad Seman radhiyallahu anhu adalah halnya Tuan Asy-Syaikh Muhammad Seman radhiyallahu anhu. Beliau itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Jadi Syekh Seman ini memiliki hal ihwal, yaitu kebiasaan hati beliau ataupun lidah beliau selalu di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikirnya Syekh Seman itu siang dan malam. Artinya beliau itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Seman Al-Madani radhiyallahu an, beliau suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Ada masa, ada saat waktunya beliau kada bercampur dengan manusia, artinya sidin menyerongan dan masuk khalwat, nah menyendiri, dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makam sekalian sahabat Nabi di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya. Pada tiap hari lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah halnya Asy-Syaikh Muhammad Seman radhiyallahu anhu itu ketika dia mengkhabarkan kepada orang akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena mengikut ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Insi wal Jan. Tatkala mendapat nikmat, Syekh Seman Al-Madani radhiyallahu anhu itu yaitu semata-mata menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Artinya, khabarkan olehmu wahai kekasihku Muhammad
dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Nah, Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, beliau senantiasa hati beliau, perilaku beliau ketika sidin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sidin itu semata-mata mengkhabarkan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengikut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Syekh Salman ini ketika sidin mendapatkan nikmat ataupun sidin itu menyukuri nikmat, sidin itu semata-mata memandang itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan hati kita ketika dapat nikmat, hati kita ini mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hati kita ini ketika memandang nikmat itu datang, hati kita itu bergeretek, hati kita berpandir bahwa ini adalah nikmat pemberian Tuhan. Nah, itu di dalam hati kita. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menggunakan memakai nikmat itu, kita nang kita khabarakan, nang kita kisahkan, ini adalah ampun Tuhan. Nah, ini ampun Tuhan. Jangan kita mengakui segala yang kita miliki itu adalah ampun kita. Nah, tapi itu ampun Tuhan. Ampun Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita memiliki nikmat, ya kah? Memiliki harta. Nah, semuanya itu kita semata-mata mengesahkan atau mengkhabarakan nikmat Tuhan. Nah, itu. Ini nang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah dalam Quran tadi apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Khabarkan olehmu wahai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Nah, jadi di sini kita dilajari akhlak bahwa di dalam hati kita, ya kah, jangan mengaku-ngaku nikmat yang ada wadah kita itu ampun kita. Nah, jangan kita akui. Tetapi hendaklah di dalam hati kita, ya kah, kita ini semata-mata mengesahkan, mengkhabarakan ampun Tuhan. Nah, ini nang dilajari, nang diajarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Salman sidin menuruti siapa? Mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harta kekayaan yang kita miliki, ya kah? Nah, jangan sama sekali kita bangga-banggakan, kita sombongkan. Nah, kada boleh kita. Kenapa? Karena itu ampun Tuhan. Nah, jadi bangganya hati kita, himungnya hati kita ini lawan Tuhan. Nah, itu. Jadi hati kita ini lawan Tuhan, lawan Allah, bangganya kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberi kita nikmat kepada kita. Nah, disinilah kedudukan orang yang bersyukur yang sempurna.
selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kada melupakan lawan Tuhan. Nah, itu Syekh Seman Al-Madani radhiyallahu anhu. Nah, kemudian setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu, alhamdulillah ujar sidin, aku dijadikan oleh Allah sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Nah, ini sidin kembali Syekh Seman melajari kepada kita ucapan yang paling baik, doa yang paling baik yang kita ucapkan adalah yaitu alhamdulillah. Artinya Syekh Seman ini mengajari kepada kita hidup ini hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah. Hendaklah kita ini selalu berterima kasih kepada Allah. Apa? Bahwa Syekh Seman ini sidin bersyukur karena dijadikan oleh Allah. Itu pertama, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga bersyukur kepada Allah. Apapun yang sudah ditakdirkan Allah, Allah sudah menjadikan kita, menantuakan kita. Nah, itu mesti kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ada di dalam hati kita ini ya kah merasa kada senang, merasa kada ridho. Hati kita deh lawan siapa? Lawan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari bentuk kejadian kita, nah, rupa kita, batang tubuh kita, nah itu mesti kita syukuri. Alhamdulillah kita kepada Allah. Jangan merasa kada senang, merasa kada ketuju hati kita. Nang saat ini jadi kita ini disyukuri. Nah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini dijadikan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sebaik-baik kejadian kita. Nah, bersyukur kita kepada Allah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah setelah kita dijadikannya dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Kemudian kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam profesi kita masing-masing. Nah, itu mesti kita syukuri juga. Kita syukuri apa-apa yang sudah diandaki Allah lawan kita, ya kah? Pekerjaan kita, gawian kita syukuri. Nah, hendaklah kita merasakan di dalam hati ini, nang saat ini Allah mentakdirkan kita, ya kah? Baik itu pekerjaan kita, rezeki kita, profesi kita. Nah, hendaklah kita ini mampu untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Apapun profesinya, gawiannya, ulun mulai bahari sampai wahini jar ulun misalnya begawi betukangan aja, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ulun mulai bahari aja sampai wahini batu aja di udak misal, alhamdulillah. Ulun mulai dahulu sampai wahini jar misalnya nih
ajar aja. Alhamdulillah. Ulun mulai dahulu sampai wahidi umpama nih gawian ojek aja. Alhamdulillah. Ulun mulai dulu sampai wahini macam-macam ay. Sabarataan itu kita harus pinandu, harus merasa di dalam hati. Siapa yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di hati kita ini sudah baandak nang memberi itu Allah, kita harus gembira, hati kita ini harus senang. Walau penghasilan kada banyak, walau penghasilan kada ganal, tetap hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi mesti bersyukur? Karena itu adalah Allah yang mendatangkan dan memberi lawan kita. Nah, ini hati orang-orang wali. Inya Allah itu selalu memandang ke hati kita. Nah, seberapa banyak kita ingat kepada Allah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat kepada kita. Fadkuruni adzkurkum. Nah, washkuruli wala takfurun. Fadkuruni, hendaklah kalian tuh ingat lawan aku ya Tuhan. Adzkurkum, aku kena ya Tuhan akan ingat jua lawan ikam. Washkuruli, nah ya Tuhan ikam bersyukur lawan nikmatku. Wala takfurun, jangan kalian itu ingkar dengan nikmatku ya Tuhan. Jangan kada ketujuh. Jangan kada ketujuh. Nah, mudah-mudahan kita berataan di dalam hati kita ini, mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati nang selalu ridho, hati nang selalu qanaah, hati nang selalu senang dan gembira, hati nang selalu menerima dengan bahagian-bahagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi sekali lagi Allah tuh memandang hati kita. Allah senantiasa memandang setiap saat, setiap waktu hati kita ini. Nah, seberapa kita ingat lawan Allah, seitu juga Allah ingat lawan kita. Seberapa kita bersyukur kepada nikmat Allah, seitu juga Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan lawan kita. Nah, mudah-mudahan kita jangan kufur, jangan ingkar, jangan kada ingat lawan apa? Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu an, alhamdulillah aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Syekh Seman ini selalu melajari kita bersyukur. Nah, karena dalam hadis Nabi apa? Abdalud doa, abdalud zikri, la ilaha illallah, wa afdalud doai alhamdulillah. Sepaling abdul zikir itu la ilaha illallah. Apapun bil kulliyah, keseluruhan, sepaling abdul zikir kita itu ingat kepada Allah, yaitu la ilaha illallah. Nah, jadi la ilaha illallah itu keseluruhan, selalu kita baca, selalu kita ingat. Apakah sekadar di lidah la ilaha illallah? Nah, kada. Di saat kita umpama misal gawian pena macet, rajaki pena macet, gawian belum datang, gawian kada tapi ada, kada tapi berduit misal. Apa yang bagus kita ucapkan? Zikirnya itu paling bagus la ilaha illallah. Di saat gawian kadada belum ada, zikirnya apa? La ilaha illallah.
Apakah di lidah aja? Kada. Di hati juga. Di hati kita apa? Di saat rezeki belum datang lawan kita, bukan Allah kada memberi, cuma belum. Ini adab akhlak kita sebagai hamba Allah, orang nang beriman, orang nang ma'rifah kepada Allah. Ya kah? Ini adabnya. Jangan kita itu memadahkan baik di hati apalagi di lidah. Jangan sampai memadahkan Allah itu kada memberi. Jangan sampai kita memadahkan Allah itu kada mengabulkan doa. Tahu sebenarnya aku berdoa sudah jadi kada dikabulkan. Nah itu jangan. Lawas aku meminta sudah jar kada dibari-bari. Sembahyang hajat sudah, berdoa sudah, minta ini minta itu macam-macam hajat kada kabul-kabul. Jangan memadahkan Allah itu kada memberi. Itu adab. Adab kita napa? Adab kita itu sebutin aja dalam hati napa? Mengerti. Harus mengerti kita, harus paham. Apa yang perlu dipaham, dimengerti? Allah itu bisa memberi, bisa kada. Maksud bisa memberi, bisa kada. Allah bisa memberi kita di dunia, ya kah? Allah bisa memberi kita di akhirat. Ada di dunia, di akhirat. Nah itu adab kita. Nah adab kita. Nah jadi kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ujar saya saman aku dikaruniai oleh Allah. Nah apapun kita nih diberi Allah apa aja, bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita ini ketika diberikan karunia, kenikmatan, kesenangan, rezeki, kebahagiaan oleh Allah, jangan sampai kita ini memandang kepada usaha dan ikhtiar kita. Kalau kita memandang nih gara-gara sebab kita misalnya cangkal. Kalau kita nih memandang jakanya kada aku bahimat, misalnya kada dapat. Jakanya aku kada cangkal, jakanya aku kada behimat, begawi berusaha, kada sugih nyaman kayak ini bang. Nah itu jangan, kada boleh. Benang apa hati kita? Hati kita itu lawan Allah. Nah, lawan Allah. Makanya tadi la ilaha illallah. Nah jadi kita bilangnya umpama karunia nikmat aja kita belum datang, lidah kita la ilaha illallah, hati kita itu hati kita itu la razika illallah. Kada ada yang memberi rezeki lain dari Allah. Nah, jadi kita bilangnya berzikir la ilaha illallah, la razika illallah. Kada ada yang memberi rezeki lain dari Allah. Jadi bilanya hati kita itu sudah la razika illallah, kada ada yang memberi rezeki daripada Allah, berarti kita itu disuruh untuk hati kita itu kada bergantung lawan manusia, lawan makhluk, lawan Tuhan. Jadi itu hati kita tuh Apa karunia yang diberikan Allah kepada Syekh Saman? Jarsiden, aku dikaruniai oleh Allah, alhamdulillah. Kenapa? Aku ditugaskan untuk menunggu pintu Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunianya, aku dijadikan sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang, ya kan, hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Nah, kemudian setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an,
adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa menyeru akan daku mengiau ngaran sidin ya Saman 3 kali, ketika mendapat kesusahan niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Pertama, kalau kita hendak dapat suatu barokat ataupun karamat dari wali, siapapun walinya, kalau hendak dapat barokahnya, dapat karamatnya, 2 syaratnya. Pertama, kita harus yakin, umpama Syekh Saman, sebelum kita ini memanggil ngaran sidin, kita harus yakin dahulu hati nih. Jangan ada ragu hati kita. Lawan wali siapa aja, bukan hanya Syekh Saman. Mau Syekh Abdul Qadir Jailani kah? Mau misalnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kah? Mau misalnya Gun Sekumpul kah? Atau misalnya Surgi Mufti situ kah? Atau misalnya lagi Datu Amin kah? Atau misalnya lagi Habib Besirih kah? Atau wali-wali yang lain, Sayyidah Khadijah kah? Pertama sama sekali kita untuk mendapatkan suatu barokah dan karamatnya, supaya memberi bekas apa? Pertama harus yakin hati kita. Jangan ragu-ragu bahwa sidin itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Jangan kada yakin. Harus yakin. Harus yakin hati kita. Yang kedua, syaratnya ingin dapat barokah dan karamat daripada wali, yaitu hati kita jangan mungkir, jangan ma'iktirat, jangan mendustakan dengan kawaliannya, sekalipun perbuatan zahirnya kasat mata kita melihat itu bertentangan pada syariat. Tetap kada berubah kita. Yang kayak itu, kalau kita berelang wadah orang-orang wali jar, apabila mereka itu orang-orang wali berpakaian seperti pakaian ulama-ulama, maka hati kita itu akan serta-merta meyakini dan membenarkan. Bahkan kita memuji benar, oh ya kita ada sebujur sidin wali, ya kak. Tetapi orang-orang bisa berubah pemikirannya, bisa mengiktirat hatinya, bisa mendustakan kepada kawalian seseorang ketika mereka itu berpakaian seperti pakaian orang-orang nang maksiat. Artinya apa? Pakaian-pakaian nang mereka itu kadang-kadang nyeleneh, seperti keadaannya wali-wali nang menjejuk, nang akal basariah mereka itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang timbul adalah akal rabbani, yaitu akal ketuhanan. Hati-hati kita berpakaian kayak pakaian orang biasa. Nah itu hati-hati benar kita. Nah di situ hati kita bisa mengiktirat, bisa kada percaya. Nah orang-orang yang semacam ini bilanya ma'etirat, iyakah berubah keyakinan, bahkan mendustakan, orang itu tidak akan bakal mendapatkan suatu karamat atau berkat daripada wali, sekalipun orang itu berkhadam kepada wali itu 100 tahun lawasnya.
Bari bahasa tu jar arwah Baguru Bakri sebental lawan wali, tapi kada percaya, kada dapat barakah karamahnya. Bahkan bilanya mai itirat itu bahaya. Nah, itu orang-orang wali. Kalau kita misalnya, ya kalau lah misalnya nih, ada tahu bang kena-kena kan di Karuweng nikah timbul wali. Nah, kada tahu. Ya kalau nah, umpama sidin itu misalnya masyhur wali Allah Subhanahu wa taala, orang banyak datangan wadah sidin, orang minta doa wadah sidin, nah, nampak karamahnya wadah sidin misalnya. Lalu kita ini umpama nih melihat keadaan zahir sidin, lalu kita mengiktirat, kada percaya bahwa sidin itu wali, nah itu bahaya. Bahaya kita. Apa jar wali jar kada sembahyang Jumat ya misalnya. Nah nang kaya apa kita menghadapi para wali-wali nang seandainya demikian kita melihat, ya kalau wali napa aja itu aja kada sembahyang Jumat misalnya. Kan kejadian kayak itu ya, kalau kayak Baguru sekumpul di rumah ada aja, oh ternyata sembahyang di masjid ini ada. Sidin sudah berjohor, ya kalau bahkan di kamar sidin berjohor, orang di luar melihat. Nah jadi orang-orang wali, ya kah? Jangan kita kalau kita beelang wadah wali-wali misalnya. Jangan sampai kita maitirat mau ucap nang kada baik lawan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pajar wali jar lewat johor sudah kada berjohor aja lagi jar. Misalnya nih wali napa itu jar. Nah, itu jangan kita melihat keadaan zohir yang semacam itu yang walaupun bertentangan pada syariatnya. Kalau memang kita yakin dan percaya, bahkan orang percaya sidin tu wali, kita jangan wani-wani maitirat di dalam hati. Itu adab kita lawan wali. Nah jadi itu tadi syaratnya, jadi mengiau wali tadi. Nah saya seman kiau aja saya seman. Pertama, nah adab kita bahadiah Fatihah, ya kah? Nah, kemudian kita belinya ada tawasulnya, biasa bertawasul. Nah hanya kiau ya saman, ya saman, ya saman dengan perlahan, jangan kuriak-kuriak. Kalau pina ada di rumah sama ngaran haro menyubalahi. Nah, jadi dengan perlahan, dengan khusyuk, dengan keyakinan, ya saman, ya saman, ya saman. Kada sirik belajar. Nah sirik tuh jar, minta tolong mengiau orang nang mati. Bujur aja itu mengiau orang nang mati, kami kada mengiau orang mati. Nah, misalnya kan ya Syekh Arsyad Al-Banjari, ya Syekh Zaini sekumpul misalnya. Kami kada mengiau orang mati, kami mengiau orang nang hidup. Itu keyakinan kita kada mengiau orang mati, kita mengiau orang hidup. Nah mana dalilnya? Nah ini setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu an, segala kami aulia Allah, tiadalah kami mati. Nah jadi orang-orang wali itu kada mati.
Nah itu kada mati. Dan secara umum makhluk manusia di dunia ini sebenarnya cuma berpindah aja, berpindah alam. Ini kan alam dunia nih. Nah, berpindah kemana? Berpindah daripada negeri yang zahir, yaitu dunia, kepada negeri yang tersembunyi. Nah, ya kalau maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, jadi secara zahirnya mati penglihatan, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbadzan naqlatu wan na'imus sarmadu. Artinya, hai segala nabi Allah, ini hadis Nabi nih. Ini hadis Nabi. Bilanya orang kada percaya hadis Nabi, hukumnya apa? Kafir. Jadi hati-hati kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbadzan naqlatu wan na'imus sarmadu. Artinya, hai segala nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Nah, itu dalilnya. Jadi bakiau orang wali itu ada syirik. Nah, bahasanya ya kan bahasanya itu nah, bakiau ngaran orang-orang wali itu ngarannya tawassul. Bawasilah batawassul itu disuruh. Apa doa kita yang bahajan? Allahumma ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Itu. Jadi wasilah kita siapa? Wasilah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kada kawa kan Nabi langsung. Umpama nih, kita kada kawa kan Nabi langsung. Kita melalui wasilah perantara, ya tawassul ngaranna. Siapa wasilah kita? Nah, wasilah kita bisa orang-orang soleh, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang wali mereka itu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah. Itu wasilah karena tawassul. Jadi orang bertawassul, orang berwasilah itu kada syirik hukumnya. Dan kita hidup ini pasti bertawassul, pasti berwasilah. Orang hendak beranakan apa wasilahnya? Hah, apa? Hah. Orang hendak beranakan toh, wasilahnya apa? Abah mama. Abah mama ini nah, wasilahnya hendak beranakan apa nang digawe? Mau berenai aja. Kada mau. Wasilah itu harus ada. Nah, kada mau, kada wasilah, kada mau. Perantara itu mesti ada. Nah, jadi ngatakan kita kalau pian ada mendangan-dangan, ada belajar, misalnya kan bawasilah atau bertawassul itu hukumnya syirik, jangan. Kalau membuka-buka YouTube apa macam. Kalau buka YouTube kena. Di YouTube tuh banyak macam-macam. Bertawassul, bawasilah, syirik, masuk neraka. Wah, nah itu sudah. Jadi kita orang-orang wali, orang soleh,
Orang-orang kita nih Ahlussunnah wal Jamaah percaya adanya wali, percaya adanya karamat daripada wali. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setengah daripada wasiat Tuhan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku, artinya pangkat kawalian sidin makin naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, makin dinaikkan Tuhan pangkat sidin, melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan kita kau amalkan ini. Mbah subuh baca 4 kali, ya dek, baca Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Dan kau amalkan ini. Kita berataan lalakian babinian tuha anom, berataan diamalkan. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan zikrullah, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul dzat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan membaca istighfar. Nah ini wasiat sidin. Dan memperbanyak bersedekah dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita baca daripada manakib ini, ambil berkah, ya kah? Mohonnya kita baca sampai subuh kada habis. Nah itu dari kebanyakannya tadi manakib sidin nih, mohonnya kita baca pada kada habis-habis. Nah jadi ambil barakah seitu aja, mudah-mudahan apa yang kita baca ini ya kah bisa kita ambil manfaat, ya kah mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan, ya kah wasiat-wasiat daripada Seseman Al-Madani radhiyallahu an. Mudahan Allah memberikan kemudahan, keselamatan kepada kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi usaha pekerjaan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah panjangkan umur, Allah berkahi umur kita, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan rezeki kita nang halal, nang berkah, niat untuk ibadah kepada Allah. Mudahan kita sabarataan kada dimatiakan oleh Allah sebelum kita bisa ziarah ke Makkah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di saat ini mereka itu berangkat menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Abdul Jikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله الله يا الله 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 يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبيبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد آمين عليه وصحبه أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره بالقبور وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان سيدنا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان اللهم أوصل مثل ثوب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قرأنا من مناقب سيدنا الأستاذ الأعظم والملاذ الأبخام عن الشأن العارف بالله تعالى الشيخ محمد السمان رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين مبتغين لمرضاتك متقين من سخطك مؤمنين بك مهتسبين لثوابك خالصين مخلصين لوجهك الكريم بعد القبول عندك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبه ومحباته وأمته وإلينا معهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وإلى جميع الرقباء
والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والجوز، ثم إلى أرواح الأولياء المتصرفين، خصوصا لحضرة قطب دائرة العرفان مولانا العارف بالله تعالى الشيخ محمد بن عبد الكريم الشاهري بالسمان رضي الله عنه وأهل بيته وأزواجه وأصهاره وأتباعه ومريده ومريداته ومحبيه ومحباته، وإلينا معهم أجمعين، ثم إلى سائر الأولياء 9 الذين بلغونا الدين في بلداتنا الإندونيسية، وسائر الأولياء في العرب والعجم، والأئمة المجتهدين وحملة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين وأساتذتنا الصوفية المحققين وجميع أهل الطرق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا، والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله، جميع مشايخنا ومشايخهم، ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير، وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأصهارنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأرحامنا وحواشينا وأتباعنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا، وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين بمجلسنا هذا وعليهن، ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعامهم من مشرق الأرض إلى مغاربها، ومن يمينها إلى شمالها، ومن قاف إلى قاف، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة، وإن الله يرزقنا ببركاتهم رزق الأشباح والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبعة، وإن الله ينظمنا ويحفظنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة، وإن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام والشفاء عاجلا الوحاء العجل الساعة شفاء لا يغادر بعده سقما، وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين مكة والمدينة لأداء فريضة النسكين، وإن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعات وعن المعاصي والمخالفات، وإن الله يغفر لنا توابع الحق والهدى، وإن الله يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير، وإن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة، ويهون علينا وعليهم سكرات الموت، ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا غوث صاحب هذه المناقب رضي الله عنه، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة والي النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil ya wasi'an karami. Wassallallahu ala sayyidina